kuntilanak. Pengalaman seorang supir mobil rental di Bojonegoro bernama Sudarko. Pengalaman ini terjadi relatif masih hangat sekitar awal bulan Juli tahun 2014. Waktu itu Sudarko mendapat job mengantar rombongan santri dari Bojonegoro ke Tuban menuju ke suatu tempat. Singkat kata, acara sudah selesai dan Sudarko mengantar rombongan pulang ke Bojonegoro. Sampai di Bojonegoro sekitar jam 1 malam. Waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Karena tempat itu berada di sebelah selatan kota Bojonegoro. Di saat itu pulangnya dia pun akan mengikuti jalan raya Dander dengan berbagai macam misteri dan kuburan-kuburan di sekitarnya. Sudarko menyetir mobil sendirian tengah malam Jumat Kliwon, melewati jalan yang sepi. Jalan itu kanan kirinya masih banyak pohon jati dan melewati hutan antaran Dander Ngasem. Sampai di daerah Suko, Kecamatan Ngasem Tarno, melewati sebuah jembatan. Kemudian dia naik. Di timur jembatan itu ada kuburan. Ketika mobil memasuki sekitar kuburan, tercium bau wangi bunga melati yang sangat menyengat dan sesekali bergantian bau bangkai yang juga menyengat. Saja tengkuk Sudarko langsung merinding. Terlihat di pinggir ada orang perempuan memakai gaun putih. Sudarko tetap berusaha tenang. Namun 10 meter setelah melewati kuburan, Sudarko mengecek kondisi jalanan yang telah dilalui lewat kaca spion dalam mobil, yaitu spion tengah. Tiba-tiba
Terlihat penumpang gelap duduk di jok belakang sebelah kanan. Perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya. Itu adalah kuntilanak. Sudarko teraget bukan kepalang. Spontan dia menengok ke belakang. Namun tidak ada apa-apa di jok belakang. Sudarko berusaha mengendalikan mobilnya, walau perasaan takut luar biasa menghinggapi tubuhnya. Satu hal yang dikhawatirkan Sudarko, yaitu bila tiba-tiba kuntilanak yang duduk di jok belakang tahu-tahu mencekik leher dan menggigitnya. Kembali Sudarko menatap ke depan. Karena rasa cemas dan takut, Sudarko kembali melihat ke kaca spion. Kuntilanak itu terlihat kembali duduk di jok paling belakang sebelah kanan. Sudarko gak berani menengok ke belakang lagi. Mulut seperti terkunci. Jangankan mau teriak, mau berdiri saja gak bisa. Sudarko berusaha memacu mobilnya agar segera sampai di rumah penduduk. Tidak berapa lama sampai dia ke rumah penduduk. Segera Sudarko membuka pintu dan melompat tanpa menengok ke belakang lagi. Dia langsung menuju ke sebuah rumah penduduk. Tidak peduli tengah malam. Dia menggedor-gedor pintu rumah itu dengan harapan ada seseorang yang mau menolongnya. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Buka pintunya, Pak. Tolong buka, Pak. Tunggu hingga 15 menit pemilik rumah tetap tidak membukakan pintu. Rasa takut, cemas, merinding bukan karuan bercampur menjadi satu. Dia berusaha membalikkan badannya sembari melihat mobilnya. Ternyata makhluk lembut yang tadi sudah tidak terlihat lagi. Namun dia tidak berani kembali ke dalam mobil. Ngeri kalau nanti tiba-tiba kuntilanak itu nongol kembali. Sudarko berusaha menghubungi teman-temannya lewat telepon genggam. Namun sial, hampir semuanya tidak ada yang menjawab. Sudarko masih duduk bersimpuh di depan pintu rumah penduduk. Dia mencoba lagi menelpon salah satu temannya yang tinggal di daerah Ngasem, namanya Kusyanto. Akhirnya bisa ditelepon. Halo Kus. Ya kok, tengah malam ini ada apa kok telepon? Ini Kus, saya butuh bantuan. Lampu depan mobil saya mati. Sengaja Sudarko tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena khawatir si Kus tidak mau membantunya. Kamu sekarang posisi di mana? Saya posisi di Desa Suko, Ngasem. Tolong segera kamu ke sini jemput saya ya. Oke, saya segera meluncur ke sana dengan sepeda motor.
akhirnya ada temannya yang mau menjemputnya. Sembari menunggu Sikus, Sudarko menyetel musik keras-keras di HP-nya sembari menikmati sebatang rokok. Setengah jam berlalu sampai juga Sikus ke lokasi di mana Sudarko berada. Setelah ngobrol sebentar, mereka berdua bersama-sama ngecek lampu mobil. Sudarko tetap merasa was-was tapi tetap tidak menceritakan kejadian seram yang barusan dialaminya. Setelah dicek, Wah, lampunya normal tuh, masih bisa menyala. tapi tadi lampunya mati, Kus. Ya udah, sekarang kita pulang saja. Saya nyetir mobil di depan, kamu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Dan mereka berdua pun pulang dengan berkendara beriringan. Sudarko menggunakan mobil dan Sikus mengikuti dari belakang dengan Honda karismanya. Selama perjalanan dari toko hingga rental mobil, Sudarko tidak merasakan hal-hal aneh lagi. Sudarko berpikir bahwa kuntilanak sudah pulang kembali ke kuburan. Sampai di rental mobil dan berusaha mengajak Sikus untuk masuk rumah. Ternyata ketika Sudarko menyampiri Sikus, Sikus lagi berdiri terpatung seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Kus, ayo masuk. Sudarko segera memegang tangan Sikus dengan menariknya masuk ke dalam rumah. Sudarko melihat tangan dan kaki Sikus owel-owelan dan bergetar. Segera mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah minum air putih dan kondisi agak tenang, Sikus baru cerita ketika dia naik sepeda motor di belakang mobil Sudarko. Menurut penglihatan dia, mobil Sudarko bergerak naik turun seperti ada sesuatu yang duduk sambil bergoyang-goyang di atas mobil. Dan lama-lama terlihat segerombol makhluk-makhluk mengerikan di dalam mobil. Dan satu kuntilanak di atas kap mobil hingga mereka sampai di tempat rental mobil. Akhirnya mereka berdua tidak tidur hingga pagi. Keesokan harinya Sikus jatuh sakit, namun bisa sembuh setelah dipanggilkan seorang tulang. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa di daerah kuburan di wilayah Ngasem itu memang sangat angker. Bagaimana bila kisah ini terjadi pada Anda? Anda masih bersama tim Mbak.